Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan membahas tentang konsep persamaan akuntansi atau accounting equation yang merupakan bab 1 dari buku Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia edisi 4 yang dikarang oleh Warren dan kawan-kawan ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu persamaan akuntansi dan contoh tentang persamaan akuntansi. Oke, kita mulai ya. Kita berlanjut sekarang ke persamaan akuntansi atau accounting equation. Nah, dalam persamaan akuntansi itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Nah, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya kas, uang yang ada di perusahaan, kemudian tanah, bisa perlengkapan kantor, bisa piutang, gedung atau bangunan. Nah, aset ini bisa diklaim oleh kreditur, namanya liabilitas. Nah, jadi liabilitas adalah klaim atas aset oleh para kreditor. Sumber dana untuk beli aset sebagian mungkin diberikan oleh kreditor atau misalnya perusahaan minjem ke bank. Nah, bank sebagai kreditur. Ekuitas pemilik ini klaim atas aset oleh pemilik perusahaan. Jadi mudahnya, aset itu dibeli oleh perusahaan, sumber pendanaannya ada dua. Bisa berasal dari liabilitas, perusahaan pinjam uang ke bank, utang bank, ya, atau menggunakan modal pemilik perusahaan, itu ekuitas pemilik. Nah, ya. Jadi, katakanlah kalau asetnya 100 juta, utangnya itu 20 juta, maka ekuitas pemilik itu harus sama dengan 80 agar sisi kanan persamaan akuntansi, sisi kiri sama dengan sisi kanannya. Oke. Nah, persamaan akuntansi ini dapat kita gunakan untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu namanya adalah transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah kondisi atau peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi entitas atau hasil operasinya. Mengubah di sini, transaksi itu bisa menambah keuangan perusahaan atau mengurangi. Nah, contoh di sini membayar tagihan bulanan itu mengurangi kondisi keuangan perusahaan. Menerima pembayaran dari pelanggan itu transaksi bisnis. Karena dengan terima berarti perusahaan dapat uang. Uang adalah aset bagi perusahaan, sumber daya. Nah, seluruh transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan dalam elemen persamaan akuntansi. Apa elemen persamaan akuntansi? Ya tadi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Misalnya ada setoran modal dari pemilik. Pemilik ngasih uang ke perusahaan, berarti uang kas perusahaan bertambah, asetnya bertambah. Siapa yang kasih? Pemilik, ekuitasnya bertambah. Nah, itu dia. Jadi transaksi adalah segala peristiwa atau kondisi yang menyebabkan perubahan dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Perubahan di sini berarti bisa menambah atau mengurangi. Nah, berikut ini adalah ilustrasi pencatatan transaksi bisnis dengan menggunakan persamaan akuntansi atau accounting equation. Anggap pada 1 November 2015, Christina memulai usahanya yang dikenal sebagai Solusinet. Setiap transaksi yang terjadi selama bulan November 2015 pada Solusinet dicatat dalam persamaan akuntansi Solusinet. Oke, kita mulai dengan transaksi A. Pada tanggal 1 November 2015, Christina membuka rekening di bank atas nama Solusinet dengan setoran awal 25 juta. Jadi di sini, transaksi ini per 1 November, Christina membuka rekening bank, tapi rekeningnya bukan atas nama Christina, tapi atas nama perusahaan yang dia bentuk, yaitu Solusinet. Dan Christina kemudian memberikan setoran awal untuk rekening ini sebesar 25 juta rupiah. Nah, pengaruh transaksi A pada persamaan akuntansi. Kas adalah bagian dari aset itu meningkat sebesar 25 juta. Jadi Christina menyetorkan modal ke rekening atas nama Solusinet. Setorannya adalah 25 juta. Maka Solusinet memperoleh kas
Kas itu adalah aset. Nah, itu meningkat sebesar 25 juta. Nah, sumber kas itu dari mana? Sumber kasnya adalah dari ekuitas pemilik, dari setoran modal. Nanti sumbernya kita bisa lihat lagi ya. Uang kas masuk ke perusahaan itu sumbernya dari mana saja. Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, kas ini di sisi kiri aset, ekuitasnya di sisi kanan aset. Meningkat pada jumlah yang sama. Nah, ekuitas pemilik ditulis dengan menggunakan nama pemilik dan modal, seperti modal Christina. Nah, berikut ini adalah persamaan akuntansi dengan adanya transaksi A. Nah, kita lihat di sini, kas itu bertambah 25 juta ya dalam ribuan. Ekuitas pemilik modal Christina juga bertambah 25 juta. Nah, Anda lihat, aset harus sama dengan ekuitas pemilik. Jadi transaksi itu kalau membuat tidak imbang berarti ada yang salah. Jadi sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Sekarang kita ke transaksi B. 5 November 2015, Solusinet membayar sebesar 20 juta rupiah untuk pembelian tanah yang akan menjadi lokasi gedung di kemudian hari. Jadi Solusinet membeli tanah 20 juta rupiah untuk gedung di kemudian hari. Pengaruh transaksi B pada persamaan akuntansi, pembelian tanah mengubah susunan aset tapi tidak mengubah jumlah aset. Jadi sekarang asetnya bertambah dalam hal jenis aset, tapi jumlah uangnya tetap 25 juta. Nah ingat, aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke. Nah, di sini asetnya ada yang bertambah, ya, ada yang naik, tapi ada juga yang turun. Nah, tidak ada pengaruhnya ke liabilitas plus ekuitas. Dan setelah transaksi B ini, jumlah aset harus sama tetap dengan liabilitas plus ekuitas. Pos dalam persamaan akuntansi akan diberikan pada slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah persamaan akuntansi Solusinet setelah transaksi B dicatat. Nah, kalau kita lihat di sini, total asetnya itu tetap 25 juta, sorry. Nah, liabilitas plus ekuitas pun tetap 25 juta ya. Jadi transaksi B ini tidak mempengaruhi sisi kanan dari persamaan akuntansi. Hanya sekarang perusahaan memperoleh aset baru, tanah. Ya, jadi kalau dalam mencatat dengan persamaan akuntansi, kalau ada aset yang baru ditambahkan. Tanah, ini harganya 20 juta. Untuk membeli tanah, perusahaan mengeluarkan uang kas 20 juta. Uang kasnya juga berkurang 20 juta. Jadi, setiap kali kita masukkan transaksi dalam persamaan akuntansi, setiap kali kita catat, kita harus menghitung saldonya. Saldo setelah transaksi B adalah kas 25 juta dikurang 20 juta, 5 juta. Tanah 20 juta. Modal pemilik Christina tetap 25 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke transaksi C. 10 November 2015, Solusinet membeli perlengkapan seharga 1.350.000 dan berjanji akan membayarnya di kemudian hari. Jadi di sini Solusinet membeli perlengkapan seharga 1.350.000 tapi tidak mengeluarkan uang tunai sekarang atau kas saat 10 November. Tapi dia akan membayarnya nanti. Nah, ini kayak membeli secara kredit istilahnya atau purchase on account atau membeli tidak tunai. Oke. Nah, ini adalah jenis transaksi yang disebut dengan pembelian secara kredit atau tidak tunai. Nah, liabilitas yang muncul karena pembelian secara kredit disebut dengan utang usaha atau account payable. Jadi pembelian perlengkapan ini memunculkan liabilitas. Nah, disebut dengan utang usaha, account payable. Utang ini harus dibayarkan nantinya. Nah, pengaruh transaksi ini adalah, pertama, dia meningkatkan sisi aset. Ada aset baru namanya perlengkapan, dan juga meningkatkan liabilitas. Nah, ada yang baru namanya utang usaha sebesar 1.350.000. Jadi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Asetnya bertambah 1,35 juta, liabilitasnya juga bertambah 1,35 juta. Nah, sisi kanan sama sisi kiri sekarang sama.
Oke. Nah, bagaimana pengaruh transaksi C terhadap persamaan akuntansi solusi net? Oke, kita lihat sekarang. Jadi ini transaksi yang C, ada aset baru namanya perlengkapan, dia bertambah 1,3 juta. Nah, perlengkapan ini dibeli tidak tunai, jadi uang kasnya nggak berkurang nih. Tapi muncul ada utang usaha, utang baru yang harus dibayar nanti, 1,3 juta. Setelah ini kita jumlahkan, kas tetap 5.000, ada perlengkapan 1,3 juta, tanah 20 juta, kemudian ada liabilitas baru 1,3 juta dan ekuitas 25. Ya, ini kalau dijumlahkan asetnya 26.350.000. Nah, ini sama dengan total liabilitas plus ekuitas 26.350. Jadi setiap transaksi yang dicatat harus membuat persamaan akuntansinya ini berlaku. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Berikutnya adalah transaksi D. 18 November 2015, Solusinet menerima uang sebesar 7,5 juta rupiah atas penyediaan jasa untuk pelanggannya. Jadi di sini Solusinet menerima 7,5 juta rupiah atas pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan permintaan pelanggan. Perusahaan memperoleh uang dengan menjual produk atau jasa ke para pelanggannya. Nah, perolehan uang ini disebut dengan pendapatan. Jadi perolehan uang atas penjualan produk atau jasa itu disebut dengan pendapatan. Penerimaan kas ini meningkatkan aset Solusinet dan juga meningkatkan ekuitas Christina dalam perusahaan. Jadi ingat, aset sama dengan liability plus equity. Perusahaan menerima uang kas dari pelanggannya, berarti asetnya naik, ya, 750.000. Kemudian uang ini berasal dari pendapatan, pekerjaan yang dikerjakan, pekerjaan dari pelanggan yang diselesaikan oleh Solusinet. Itu pendapatan. Nah, pendapatan itu menambah ekuitas. Nah, ini berarti ekuitasnya naik. Nah, jadi sisi kiri mengalami peningkatan, sisi kanan juga mengalami peningkatan. Pendapatan sebesar 7,5 juta rupiah dicatat dalam kolom pendapatan honor di sebelah kanan modal Christina. Pendapatan honor atau pendapatan jasa. Pengaruh transaksi ini meningkatkan kas dan pendapatan honor sebesar 7,5 juta rupiah. Berikut ini adalah persamaan akuntansinya setelah transaksi D selesai dicatat. Oke, kas bertambah 7,5. Nah, kemudian ini pendapatan honor bertambah 7,5. Jadi pendapatan honor meningkatkan ekuitas, makanya dia bertambah. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan, sisi kiri aset ini harus sama dengan sisi kiri liabilitas plus ekuitas. Coba Anda hitung sendiri untuk memastikan kesamaan antara aset dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Nah, berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi E. 30 November 2015, Solusinet membayarkan beban-beban berikut selama bulan November. Upah atau gaji 2.125 juta rupiah, sewa 800.000 rupiah, utilitas 450.000 rupiah. Utilitas di sini adalah air, telepon, listrik ya, dan beban lain-lain 275.000. Jadi ini adalah beban-beban yang dibayarkan selama bulan November 2015. Nah, beban yang dibayarkan secara tunai, yang ada uang kas keluar untuk pembayarannya, itu mengurangi aset dan mengurangi ekuitas pemilik. Nah, lihat di transaksi D tadi, pendapatan itu menambah ekuitas pemilik. Sebaliknya, beban mengurangi ekuitas pemilik. Beban dicatat di kolom sebelah kanan modal Christina. Beban mengurangi ekuitas pemilik, makanya beban dimasukkan dalam nilai yang negatif. Berikut ini adalah persamaan akuntansi setelah transaksi E dicatat. Nah, kita lihat pembayaran seluruh bebannya kalau di total 3.650. Karena dibayarkan secara tunai, uang kas berkurang 3.650.000. Kemudian ini beban-bebannya dikelompokkan, ya, dibuat terpisah. Ada beban upah, ada beban sewa, ada beban utilitas dan beban lain-lain. Dia dimasukkan di sebelah kanan pendapatan jasa, ya, kolomnya.
Nah, kalau bebannya ini dirinci, sedangkan pengeluaran kasnya itu bisa ditotal. Nah, karena itu keperluan. Karena perusahaan akan menilai beban-beban apa saja yang nilainya lebih besar dari yang dianggarkan. Nah, ntar di pembahasan-pembahasan berikutnya Anda akan lebih memahami. Oke. Nah, seperti biasa, coba Anda jumlahkan total aset ini harus sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan dalam pencatatannya. Lanjut sekarang ke transaksi F. 30 November 2015, Solusinet membayar 950.000 kepada kreditornya. Ingat tadi perusahaan ada yang membeli tidak secara tunai. Nah, di 30 November dia membayar utangnya nih, sebagian utangnya. Oke. Nah, membayar utang berbeda dengan membayar beban. Ya, jadi ada beban, ada bayar utang. Nah, kalau membayar beban itu mengurangi ekuitas pemilik. Sedangkan pembayaran utang mengurangi liabilitas, mengurangi utang perusahaan. Nah, itu bedanya. Jadi ketika ada uang kas keluar harus diingat apakah dia pembelian aset, apakah dia membayar beban, atau dia membayar utang. Kalau dia pembelian aset, aset bertambah, kasnya berkurang. Kalau dia membayar beban, itu mengurangi ekuitas pemilik. Kalau dia membayar utang, mengurangi liabilitas. Nah, Solusinet membayar 950.000 ke kreditor, Solusinet mengurangi aset, kasnya berkurang, dan juga mengurangi liabilitasnya. Nah, berikut ini adalah persamaan akuntansinya. Jadi yang F ini, kas berkurang 950.000, tapi juga utang usahanya berkurang 950.000. Nah, utang yang tersisa adalah 400.000. Total yang beli tadi secara kredit 1.350.000. Oke, dijumlahkan kasnya jadi 7,9 juta, perlengkapan 1.300.000, tanahnya 20 juta. Ini masing-masing. Silakan jumlahkan semua total asetnya. Ini harus sama dengan penjumlahan liabilitas plus ekuitas. Oke. Lanjut sekarang ke transaksi G. Tanggalnya 30 November 2015, Christina menentukan bahwa nilai perlengkapan yang ada di akhir bulan ini sebesar Rp550.000. Oke. Nah, perlengkapan yang ada di awal bulan itu 0 ya, karena baru didirikan Solusinet di bulan November ini. Ditambah pembelian perlengkapan selama bulan November 1.350.000, lihat lagi transaksinya. Kemudian dikurangi dengan perlengkapan yang masih ada akhir bulan, yang transaksi G slide 1. Christina menghitung bahwa perlengkapan yang masih ada itu tinggal 550.000 di akhir bulan. Nah, ini perlengkapan yang ada awal bulan ditambah pembelian dikurangi perlengkapan yang ada, kita dapatkan namanya perlengkapan yang digunakan atau yang dipakai selama bulan November. Nah, atas perlengkapan yang digunakan ini itu dicatat sebagai beban perlengkapan. Nilainya Rp800.000. Jadi perlengkapan yang sudah dipakai akan jadi beban perlengkapan. Berikut ini adalah persamaan akuntansi Solusinet setelah transaksi G dicatat. Oke, kalau kita lihat di sini transaksi G ya. Aset perlengkapan berkurang 800, kemudian beban perlengkapan juga ini berkurang 800. Nah, ini total aset dan liabilitas plus ekuitas. Lanjut ke transaksi H. 30 November 2015, Christina mengambil 2 juta rupiah dari Solusinet untuk keperluan pribadinya. Jadi di sini Christina mengambil uang perusahaan, uang Solusinet, digunakan untuk kepentingan pribadinya si Christina. Transaksi penarikan uang perusahaan, drawing atau prive, berlawanan dengan investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Jadi, Christina dalam hal ini sebagai pemilik, dia bisa menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan. Itu namanya investasi. Tapi kalau Christina mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya, itu namanya adalah prive atau drawing. Nah, prive atau drawing itu bukan beban. Karena tidak mewakili aset atau jasa yang digunakan untuk proses perolehan pendapatan. Nah, prive adalah pembagian modal ke pemilik. Nah, ini khusus untuk jenis perusahaan perorangan atau PO ya, prive. Kalau PT itu pembagiannya namanya adalah dividen.
Nah, pengaruh penarikan sebesar 2 juta rupiah oleh Christina sebagai pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya adalah uang kas berkurang 2 juta, kemudian prive Christina itu berkurang 2 juta. Berikut ini adalah ringkasan dari persamaan akuntansi solusi net. Nah, dari mulai transaksi A sampai ke transaksi H, kemudian dapat nih saldo akhirnya nih untuk semua elemen atau kelompok aset dan liabilitas plus ekuitas. Dan ingat, harus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Oke, setelah kita dapatkan saldo akhirnya untuk masing-masing komponen atau elemen dalam aset, liabilitas, dan ekuitas, perusahaan bisa menyusun yang disebut dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan persamaan akuntansi. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan video pembelajaran dan materi-materi tambahan lainnya terkait dengan e-learning pengantar akuntansi, buku pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia yang dikarang oleh Warren dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.